Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sebuah kebakaran besar melanda Los Angeles, menghancurkan ratusan bangunan dalam hitungan jam. Namun, ada satu bangunan yang tetap utuh, sebuah masjid kecil yang selamat tanpa sedikit pun terbakar. Bagaimana bisa? FBI pun turun tangan untuk menyelidiki. Seorang agen FBI skeptis dikirim untuk mengungkap misteri ini. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak fakta mengejutkan yang ia temukan. Debat panjang terjadi, fakta ilmiah terbongkar, dan sesuatu yang tak pernah ia duga mengubah hidupnya selamanya. Tonton sampai akhir agar kalian tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe, dan tinggalkan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak kisahnya. Bismillah. Los Angeles sedang dalam keadaan darurat. Kebakaran besar yang terjadi selama 48 jam terakhir telah menghancurkan ratusan bangunan, membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan menyebabkan kerugian miliaran dolar. Asap masih membumbung tinggi di langit, menyisakan abu yang berterbangan di setiap sudut kota. Di tengah reruntuhan, ada satu bangunan yang tetap berdiri tegak tanpa sedikit pun terkena api, sebuah masjid kecil di kawasan perkampungan Muslim. Bangunan di sekitarnya hancur total, tapi masjid itu utuh, seolah tidak tersentuh oleh api yang mengamuk. Berita tentang keanehan ini segera menyebar. Beberapa orang menyebutnya sebagai keajaiban, sementara yang lain mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh komunitas Muslim di sana. Tak butuh waktu lama bagi FBI untuk turun tangan. Agen Mark Reynolds, seorang penyelidik senior yang telah bekerja selama lebih dari 15 tahun di FBI, ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Baginya, ini hanyalah kasus lain yang harus diselesaikan, mungkin ada teknologi baru yang digunakan, atau mungkin ada konspirasi yang belum terungkap. Namun, dia tidak tahu bahwa penyelidikannya kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Mark tiba di lokasi bersama rekannya, agen Jack Donovan. Mereka berdua mengenakan jas hitam khas agen federal, berjalan melewati reruntuhan sambil memperhatikan bangunan yang tersisa. Ini aneh, gumam Jack, bagaimana mungkin masjid ini tetap berdiri sementara semuanya hancur? Mark mengangguk, kita akan cari tahu. Mereka mendekati masjid dan disambut oleh seorang pria tua berjanggut putih, mengenakan gamis dan peci. Dia adalah Imam Yusuf, pemimpin masjid yang dihormati oleh komunitas Muslim setempat. Selamat datang, tuan-tuan, apa yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan suara lembut. Mark menunjukkan lencananya. Kami dari FBI, kami ingin menyelidiki bagaimana masjid ini bisa tetap utuh sementara bangunan lain hancur. Kami butuh kerja sama Anda. Imam Yusuf tersenyum, silakan masuk, tidak ada yang kami sembunyikan. Mark dan Jack melangkah masuk ke dalam masjid. Mereka melihat interiornya sederhana, tidak ada teknologi canggih, tidak ada peralatan khusus. Masjid itu tampak seperti tempat ibadah biasa. Apakah ada sistem keamanan atau perlindungan khusus di sini? Tanya Mark. Imam Yusuf menggeleng, tidak ada, kami hanya berdoa kepada Allah agar melindungi rumahnya. Jawaban itu membuat Mark semakin curiga. Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa ini keajaiban? Saya tidak memaksakan Anda untuk percaya, jawab Imam Yusuf tenang. Tapi lihatlah sendiri, api itu membakar segalanya kecuali tempat ini. Bukankah itu layak direnungkan? Mark tidak menjawab, ia menyimpan rasa skeptisnya. Tapi di dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Mark dan Jack mulai menelusuri rekaman CCTV dari berbagai sudut kota. Mereka ingin mencari bukti bagaimana kebakaran itu terjadi dan apakah ada sesuatu yang tidak biasa dengan masjid tersebut. Dari rekaman udara, terlihat api yang menyebar dengan cepat, menghancurkan hampir seluruh wilayah. Tapi yang aneh, api itu seolah menghindari masjid, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat yang melindunginya. Ini tidak masuk akal, gumam Jack. Mark mengerutkan kening. Mungkin ada bahan bangunan yang berbeda. Mungkin ada lapisan tahan api yang tidak kita ketahui. Mereka membawa sampel dari dinding masjid untuk diuji di laboratorium. Hasilnya mengejutkan, tidak ada bahan khusus yang digunakan. Bangunan itu sama seperti yang lainnya. Tapi entah bagaimana, tetap utuh. Merasa tidak puas, Mark kembali ke masjid dan menemui Imam Yusuf. Saya ingin bertanya lebih jauh tentang kepercayaan Anda.
kata Mark. Tentu, jawab sang imam dengan ramah. Mark mulai menyerang dengan berbagai pertanyaan skeptis. Jika Tuhan Anda memang benar, mengapa dia tidak menyelamatkan gereja atau kuil lainnya? Mengapa hanya masjid ini yang selamat? Imam Yusuf tersenyum. Allah memiliki rencananya sendiri. Mungkin ini bukan tentang bangunan, tapi tentang pesan yang ingin dia sampaikan kepada manusia. Dan bisa jadi, pesan itu adalah untuk Anda, Mark. Mark terdiam. Jangan mencoba mengubah keyakinan saya hanya ingin fakta. Imam Yusuf mengangguk. Kalau begitu, mari kita bicara tentang fakta. Tahukah Anda bahwa dalam Al-Quran, sudah ada banyak bukti ilmiah yang baru ditemukan oleh sains modern? Mark menatapnya tajam. Seperti apa? Imam Yusuf lalu menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang penciptaan alam semesta, pergerakan planet, hingga proses perkembangan embrio dalam rahim, hal-hal yang baru diketahui manusia dengan teknologi modern. Mark tercengang, tapi ia tidak mau menunjukkan ketertarikannya. Mungkin itu hanya kebetulan. Imam Yusuf tersenyum, Anda adalah penyelidik, bukan? Kenapa tidak menyelidiki Islam seperti Anda menyelidiki kasus ini? Kata-kata itu menusuk hati Mark. Mark mulai membaca Al-Quran secara diam-diam. Semakin ia membaca, semakin ia terkejut dengan kebenaran yang ditemukan. Suatu malam, ia bermimpi berada di tengah padang pasir, melihat seorang pria berjubah putih dengan wajah bersinar. Pria itu berkata, "Waktumu sudah tiba, kebenaran ada di depan matamu." Mark terbangun dengan keringat dingin. Esoknya, ia kembali ke masjid. "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya ingin tahu lebih dalam tentang Islam," katanya kepada Imam Yusuf. Imam tersenyum, Allah sedang membimbingmu. Hari demi hari, Mark belajar tentang Islam. Ia mulai memahami arti hidup, konsep ketauhidan, dan keindahan ajaran Islam. Hingga akhirnya, setelah perjalanan panjang, Mark berdiri di depan jamaah masjid dan mengucapkan, "Asyhadu Allah ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Para jamaah menangis haru. Mark Reynolds, agen FBI yang dulu datang untuk menyelidiki, kini menjadi seorang Muslim. Namun, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah Mark mengucapkan syahadat tidaklah mudah. Ia merasa damai. Tetapi di saat yang sama, ia sadar bahwa kehidupannya telah berubah total. Di kantornya, bisikan-bisikan mulai terdengar. Beberapa rekan kerja menatapnya dengan curiga. Ada yang menjauh, dan ada pula yang terang-terangan mempertanyakannya. "Apa yang terjadi padamu, Mark?" tanya Jack Donovan, rekannya yang dulu ikut menyelidiki masjid. "Kau benar-benar percaya pada mereka sekarang?" Mark menatap Jack dengan tenang. "Aku percaya pada kebenaran, Jack, dan aku menemukannya dalam Islam." Jack menghela napas panjang. "Kau tahu ini bisa membahayakan karirmu, bukan?" Mark tersenyum tipis. "Aku lebih takut kehilangan jiwaku daripada kehilangan pekerjaanku." Hari itu, Mark merasakan untuk pertama kalinya bagaimana rasanya menjadi seorang Muslim di dunia yang penuh prasangka. Tapi ia tidak gentar. Tidak semua orang di FBI bisa menerima keputusan Mark. Suatu hari, ia dipanggil oleh atasannya, Direktur Jonathan Keller, ke sebuah ruangan tertutup. "Mark, duduklah," kata Direktur Keller dengan nada dingin. Mark duduk dengan tenang, menunggu kata-kata berikutnya. "Aku mendengar banyak hal tentangmu akhir-akhir ini," lanjut Keller. "Beberapa agen mengatakan kau berubah, kau membaca Al-Quran, datang ke masjid, bahkan ikut salat. Apakah ini benar?" Mark menatap atasannya dengan penuh keyakinan. "Ya, itu benar." Keller menghela napas. "Kau tahu apa konsekuensinya?" "Aku tahu," jawab Mark tegas, "tapi aku tidak akan mundur." "Ada yang menganggapmu pengkhianat," kata Keller, "dan kau tahu bagaimana sistem ini bekerja. Jika mereka tidak bisa membuatmu berubah pikiran, mereka akan mencoba menyingkirkanmu." Mark menatapnya tajam. "Apakah itu ancaman?" "Bukan ancaman." Keller menatapnya balik, "Hanya peringatan. Pikirkan baik-baik, Mark." Mark meninggalkan ruangan itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa keimanannya sedang diuji, tapi ia juga tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Mark tahu bahwa satu-satunya tempat yang bisa menenangkan hatinya adalah Tanah Suci, Mekah. Dengan izin Allah, ia mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke sana. Imam Yusuf dan beberapa jamaah masjid membantu Mark dalam prosesnya, dan setelah segala persiapan selesai,
ia akhirnya berangkat bersama rombongan muslim lainnya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Mekah, Mark merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang luar biasa. Ia berdiri di hadapan Ka'bah, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Dulu aku datang ke masjid dengan rasa curiga, sekarang aku berdiri di hadapan Ka'bah dengan hati yang tunduk, pikirnya. Mark melakukan tawaf, berdoa dengan sepenuh hati, ia merasa seolah jiwanya benar-benar dibersihkan. Namun, ujian belum selesai. Di tengah perjalanan hajinya, Mark tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang tidak ia kenal. Agen Mark Reynolds, Mark menoleh dan melihat seorang pria asing dengan jas hitam. "Aku sudah mendugamu akan datang ke sini," kata pria itu. Mark mengerutkan kening. "Siapa kau?" "Nama tidak penting," katanya, "tapi kau harus tahu, FBI belum selesai denganmu." Mark menatapnya tajam. "Jadi kalian mengikutiku sampai ke sini?" Pria itu tersenyum kecil. "Kau tahu cara kerja kami, Mark, kami selalu mengawasi, dan aku di sini untuk memastikan kau tidak melangkah terlalu jauh." Mark menghela napas. "Aku bukan ancaman bagi siapapun. Tapi keyakinanmu adalah ancaman bagi sistem," pria itu berkata. "Berhati-hatilah, Mark, ini belum selesai." Mark tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Setelah menyelesaikan hajinya, Mark kembali ke Amerika dengan semangat baru. Namun, ia tidak lagi menjadi agen FBI. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan Islam di tanah kelahirannya. Ia mulai berdakwah, berbicara di berbagai tempat, berbagi kisahnya dengan banyak orang. Dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cerita Mark menyebar dengan cepat. Banyak orang yang penasaran, dan banyak yang mulai membaca Al-Quran. Satu persatu, orang-orang datang kepadanya, bertanya tentang Islam. Di antara mereka, ada Jack Donovan. "Mark," kata Jack suatu hari, "aku sudah membaca Al-Quran. Aku sudah mendengar kisahmu, dan aku ingin tahu lebih dalam." Mark tersenyum. "Allah sedang membimbingmu, Jack." Jack terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Apa kau bisa mengajariku cara salat?" Mark menatap sahabatnya dengan haru. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar.